anak-anak, selamat hari Minggu. Kita senang ya bertemu lagi di hari Minggu ini. Kita boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. Anak-anak udah bersyukur belum pagi ini? Oh sudah, ada yang bilang sudah bersyukur. Bersyukur untuk apa? Untuk hari yang baru, udara yang segar, matahari yang bersinar, untuk makanan, sarapan yang sudah disediakan oleh mama atau papa. Ya, kita patut mensyukuri semua itu. Karena semua itu adalah berkat Tuhan, berkat dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Ayo, sebagai lagu pembukaan kita akan menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak berdiri semuanya ya, kita semangat menyanyikan lagu ini ya. Sudah kita nyanyikan tadi bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ayo sekarang kita akan berdoa, kita akan buka kebaktian ini ya. Yuk semua tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena pagi ini kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati kebaktian sekolah minggu ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini kalian
akan bernyanyi dan bergembira bersama guru sekolah minggu yang baru. Mau tahu nggak? Namanya Kak Tabita. Ya, kalian bersemangat bernyanyi bersama Kak Tabita ya. Silakan Kak Tabita. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya di rumah? Sehat-sehat kan ya? Seneng banget hari ini bisa ketemu lagi di ibadah kali ini bersama Kakak Tabita. Nah, adik-adik masih semangat gak nih untuk memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Adik-adik, jadi firman Tuhan itu yang menerangi jalan hidup kita dan menuntun kita ke jalan yang benar agar kita tidak mudah ragu dan goncang dalam menghadapi suatu masalah. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Rusiani. Tapi sebelum itu, mari kita nyanyikan lagu Ku Mau Mendengarkan Firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi ya dengan Kak Rusiani. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang di surga. Tuhan, Engkau sudah baik bagi kami. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah pada hari ini Tuhan. Ya Bapa, walaupun secara online, tetapi kami masih dapat beribadah, mendengarkan firman-Mu.
Biarlah apa yang kami tabur firman-Mu itu boleh tertanam di hati, pikiran adik-adik semua. Urapi lidah bibir hamba, urapi setiap pikiran adik-adik yang mendengar firman-Mu saat ini, sehingga boleh mengerti betul dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini judulnya Tuhan memperingatkan untuk kebaikanmu. Ya. Diambil dari Yohanes 13 ayat 21 sampai 30 dan 36 sampai 38. Adik-adik pernah nggak dinasehatin ya oleh orang tua atau oleh guru atau kakak? Nah, pasti pernah ya. Nah, gimana? Senang nggak kalau dinasehatin, diberi nasihat, diperingatkan ya? Kira-kira senang nggak? Ada yang senang ya, ada juga yang nggak senang ya. Kalau senang maka nasihat itu diperhatikan sungguh-sungguh, dituruti, diingat-ingat ya. Apa ya tadi nasihatnya supaya senang gitu. Tetapi ada juga ya yang nggak senang ya. Nah kalau nggak senang gimana? Dinasihatin orang tua, jangan main HP terus ya. Nanti kalau main HP terus matanya bisa rusak ya, belajar. Wah, mama gitu aja terus-terusan. Apa? Ngomel ya, nggak seneng, cemberut ya. Nah, tujuan orang tua itu atau guru memberi nasihat itu apa? Agar kita bisa menjadi anak yang baik ya. Nah, hari ini kita juga belajar dari kisah Tuhan Yesus ya, yang memperingatkan murid-muridnya. Tuhan Yesus juga memberi nasihat kepada murid-muridnya, memperingatkan ya. Nah, pada waktu perjamuan terakhir sebelum hari raya Paskah, Tuhan Yesus memberikan pelajaran ya kepada murid-muridnya yang memperingatkannya ya. Nah, dalam perjamuan makan bersama yang biasa diadakan itu suasananya biasanya kekeluargaan. Tapi malam itu serasa seperti berbeda ya. Tiba-tiba Tuhan Yesus yang sudah masuk dalam ruangan itu, yang sudah duduk bersama-sama murid-muridnya, dia berdiri, melepaskan jubahnya, mengambil sehelai kain, mengikatkan pada pinggangnya ya. Wah, posisinya seperti apa? Pelayan ya, seperti seorang hamba ya. Kemudian ia menuangkan air ya, membawa air dan tuangkan air di basi ya, di tempat seperti ember kecil gitulah ya. Mulai dari situ, dari ujung memulai membasuh kaki murid-muridnya seorang demi seorang, dibasuhnya dengan dan disekat, dibersihkannya dengan kain yang diikat di pinggangnya tadi. Wah, murid-muridnya gimana? Dia bengong, bingung, apa yang terjadi ini katanya ya. Ada yang seperti Petrus, dia nggak mau ya. Nah, di situ apa anak-anak? Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhan memberi contoh kepada murid-muridnya agar rendah hati ya, mau saling melayani, nggak cuma dilayanin aja ya, tapi Tuhan dan guru aja dia mau menyeka kaki
setiap murid-muridnya. Berarti dia merendahkan dirinya, rendah hati, ya, melayani sungguh-sungguh, dan belajar apa? Memberikan pelajaran apa? Saling mengasihi. Dan juga Tuhan Yesus berpesan, ya, supaya hati-hati, ya, di dalam sesudah melayani menikah itu dia bilang hati-hati karena ada seorang yang mengkhianati dirinya akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang tidak menyukainya. Wah, murid-muridnya gimana melihat itu? Kaget, bingung, satu memandang kepada yang lain, siapa dalam hatinya bertanya, siapa yang akan berkhianat, ya. Nah, lalu Petrus memberikan kode kepada Yohanes yang duduk dekat Tuhan Yesus itu, tanya. Nah, Yohanes mulai bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, siapakah guru, katanya, ya. Lalu Tuhan Yesus menjawab, ia yang kepadanya aku memberikan roti setelah aku mencelupkannya, ya. Dia yang akan diberikan roti setelah Tuhan Yesus mencelupkannya. Dan sesudah itu Tuhan Yesus langsung mengambil roti, mencelupkannya, dan sesudah mencelupkannya memberikan kepada seorang, Yudas Iskariot. Nah, setelah menerima roti itu, Yudas gimana anak-anak? Dia tidak memikirkan apa yang tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, tapi dia malah gimana? Langsung pergi. Dia tidak peduli, ya, dengan dia mempunyai rencana, ya, rencana yang jalan yang dijalankan itu suatu kejahatan. Dia tidak peduli, ya. Tuhan Yesus bilang apa juga yang dia mau serahkan Tuhan Yesus itu kepada orang-orang Farisi, kepada imam kepala yang menjanjiin dia apa? Dengan imbalan uang 30 keping perak. Cuma 30 keping perak. Berapa itu 30 keping perak? Kira-kira satu keping itu 1 dinar upah sehari. Jadi kalau 30 itu untuk 30 hari, ya, untuk 30 hari. Uang secukupnya 1 bulan. Cuma kalau orang sekarang rupiah 3,5 juta. Tuhan Yesus dijual kepada orang Farisi 3,5 juta, cumaan itu, ya. Ya, aduh, ya. Dan setelah itu Tuhan Yesus, setelah Yudas pergi, Tuhan Yesus berkata, engkau akan memberikan nyawamu bagiku. Tuhan Yesus memperingatkan Petrus, ya, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkalin aku 3 kali. Itu satu peringatan bagi Petrus agar dia tidak terjatuh dalam sikap dan perkataan penyangkalan. Tapi Petrus belum mengerti, ya. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Tuhan Yesus ditangkap, ya. Tadi kan Yudas yang menyerahkan kepada orang lain, ditangkap, dibawa di kepala imam-imam. Di situ Petrus mengikuti terus, ya, tapi nggak terus terang, ya. Dia mengikuti dari belakang, pelan-pelan sambil tengok sana tengok sini, sampai di hadapan Tuhan, guruku itu mau diapain, ya, di hadapan imam-imam, ya. Dia duduknya diikat gitu. Nah, Petrus di luar halaman, dia melihat, mendengarkan. Tiba-tiba ada seorang yang lewat mengenal dia. Kamu ini pengikutnya Yesus, ya? Aku sering lihat. Enggak,
Petrus menjawab. Nah, udah Petrus mendengarkan. Lalu ada lagi yang tanya, aku sering melihat engkau bersama-sama dengan dia. Sampai anak-anak Petrus ditanya orang 3 kali ya. Nah, sampai ditanya 3 kali dia menjawabnya sampai dia bilang apa? Aku tidak mengenal dia. Nah, langsung dia setelah itu ayam berkokok. Dia teringat Tuhan Yesus sudah memperingatkan dia. Nah, anak-anak, dari cerita tadi ada 2 peristiwa. Tuhan Yesus mengingatkan muridnya, baik Yudas, baik Petrus. Karena apa? Tuhan Yesus itu dia mengetahui isi hati mereka, ya, juga mengetahui apa yang akan dilakukan muridnya itu. Nah, Tuhan Yesus mengetahui hati isi mereka. Tuhan Yesus juga mengetahui isi hati kita. Apa yang akan kita lakukan saat kita memiliki niat buruk, Tuhan Yesus sudah tahu. Atau juga mau menghadapi bahaya-bahaya, Tuhan tahu juga. Dan sebagai Tuhan dan Guru, Tuhan tidak meninggalkan kita, juga tidak hanya diam saja, ya. Tuhan Yesus memiliki banyak cara untuk menyapa, untuk mengingatkan agar kita tidak terjatuh dalam dosa. Semuanya dilakukan untuk kebaikan kita. Nah, caranya Tuhan Yesus bisa memakai orang tua kita, memakai guru kita, atau teman juga bisa, atau melalui firman Tuhan yang kita baca atau yang kita dengar. Nah, kalau orang tua kita memperingatkan kita, ayo belajar sungguh-sungguh agar kita menjadi anak yang pandai. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita agar kita saling mengasihi, ya, seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Agar kita saling mengampuni, memaafkan, saling menolong, dan selalu rendah hati seperti Tuhan Yesus yang sudah lakukan, ya. Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk kebaikan kita semua. Karena apa? Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk karena Dia mengasihi kita semua. Sekian firman Tuhan, kita mau patuh kepada apa yang Tuhan Yesus peringatkan kepada kita melalui siapapun juga, ya, melalui orang tua kita atau melalui firman Tuhan atau teman kita juga. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 11, ya. Kita buka Alkitabnya, kita mau baca bersama-sama. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sekian firman Tuhan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih Kak Rusiani yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus memperingatkan kita agar senantiasa mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, tidak sibuk dengan kemauan kita sendiri, dan menaatinya dengan keyakinan bahwa
Peringatan itu diberikan demi kebaikan kita. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu membaca kitab suci tiap hari. Membaca kitab suci tiap hari, itu Tuhan inginkan. Membaca kitab suci tiap hari, memberi kekuatan. Mari kawan rajin membaca firman, selain pelajaran di sekolah, agar kita tumbuh dengan sempurna, tambah pandai dan disayang Tuhan. Membaca kitab suci tiap hari, itu Tuhan inginkan. Membaca kitab suci tiap hari, memberi kekuatan. Mari kawan rajin membaca firman, selain pelajaran di sekolah, agar kita tumbuh dengan sempurna, tambah pandai dan disayang Tuhan. Mari kawan rajin membaca firman, selain pelajaran di sekolah, agar kita tumbuh dengan sempurna, tambah pandai dan disayang Tuhan. Tambah pandai dan disayang Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Adik-adik bisa menitipkan persembahan ke papa mama, nanti bisa diberikan ke gereja, atau papa mama bisa transfer ya. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung kebaktian. Kita akan berdoa persembahan dan juga doa penutup. Yuk kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Kami sudah mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami. Semoga persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah ini. Kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, supaya kami boleh berada di jalan yang benar dan jauh dari hal-hal yang buruk. Terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah telah selesai. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Bye-bye. Hari bahagia, hari jadiku, bagai yang dulu setahun yang lalu. Detik-detik telah melaju.
Ada apa itu? Mana? Oh itu. Apa itu? Itu celengan bukan Kang Ita? Iya, sama ya sama ini. Oh iya sama. Ini beda celengan. Adik-adik, Kang Ita sama Kak Vivi punya celengan yang banyak. Dan mau dibagikan kepada siapa? Adik-adik semua. Supaya adik-adik gemar menabung. Iya. Tapi ini menabungnya untuk apa ya Kak Nita? Untuk memberkati sesama. Akan diserahkan ke ini sekolah hidup baru dan panti asuhan. Adik-adik boleh pilih ya Kak Vivi. Iya betul. Mau untuk sekolah hidup baru boleh, mau untuk panti asuhan juga boleh. Ya, tinggal di checklist aja sama adik-adik. Jangan lupa sertakan nama adik-adik, juga kelasnya kelas berapa, di pos apa ya adik-adik ya. Nah, celengan ini dikumpulkan dalam rangka Paskah. Iya, Paskah Komisi Anak GKI Taman Cibunut ya adik-adik ya. Iya, dikumpulkannya tanggal 6 April. Nah, celengan ini akan dibagikan paling lambat tanggal 6 Maret kepada adik-adik. Jadi, kalau adik-adik ada yang belum terima, bisa menghubungi guru-guru yang ada di grup WA. Ya, bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu adik-adik ya. Bahwa adik-adik belum menerima, nanti akan dikirimkan buat adik-adik semua. Oke adik-adik? Oke. Harus semangat menabung untuk saudara kita. Ya, adik-adik belajar memberkati. Ya, dari kecil ya Kak Nita. Iya. Oke. Terus adik-adik, kalau nanti adik-adik mengembalikan ini sebagai tanda kerajinan adik-adik menabung, kakak-kakak sekolah minggu akan memberikan apresiasi buat adik-adik semua. Wah, asik ya. Kalau begitu kita semua harus rajin menabung ya Kak Nita. Semangat menabung, semangat memberkati sesama. Ditunggu ya adik-adik ya. Tuhan memberkati adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.